Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Tadi kita sudah membaca ayat 1 sampai 20. Bagaimana Tuhan memakai seorang Simson bisa mengalahkan sedemikian banyak orang Filistin hanya dengan sebuah rahang keledai, tulang rahang keledai. Dia bisa mengalahkan ribuan orang Filistin. Luar biasa kekuatannya, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan dalam ayat firman Tuhan ini, kita belajar bagaimana ketika kita dipanggil menjadi umatnya, terlebih ketika kita melakukan sesuatu untuk yang telah memanggil kita, maka jangan sia-siakan panggilan itu sebagai berkat dalam hidup kita, ya. Sebuah keputusan yang salah bisa berdampak panjang. Walau tindakan ayah mertua Simson tidak dapat dibenarkan, tetapi akar permasalahan yang sesungguhnya ialah keputusan Simson yang salah dalam menikahi seorang perempuan yang tidak seiman, ya. Itu yang dilakukan Simson. Ya, memang Alkitab berbicara apa adanya. Dia seorang nazir Allah yang dikhususkan untuk melayani Allah, tetapi segala kebobrokannya pun dituliskan dalam Alkitab. Tentunya hal yang baik kita ambil, hal yang buruk kita tidak mau ambil sebagai contoh buruk yang janganlah kita tiru, ya. Demikian juga Simson, ya, seorang nazir Allah dan dia seorang hakim yang dipakai Tuhan luar biasa karena kekuatannya, tetapi juga ada kelemahannya. Ya, ibaratnya kenapa kok nggak ngambil dari orang-orang Ibrani saja yang ada, masa nggak ada yang cantik gitu ya. Seperti itu, ya. Tapi dia malah mengambil dari orang-orang yang tidak bersunat, ya. Mungkin pikirnya kalau perempuan tidak disunat sehingga nggak apa-apa kalau ambil orang Filistin, ya. Yang dimaksud bersunat orang laki-lakinya saja, ya. Dia tadi mengatakan begitu, ya, dalam pasal 15 ini. Dia melawan orang-orang tidak bersunat, orang Filistin, tetapi dia sendiri juga melakukan tindakan yang salah, yakni mengambil istri orang Filistin, ya. Ya, kalau kita melihat di sini, meski keadaan Simson seperti itu, ya, kita mau melihat kalau Tuhan berkuasa, Tuhan memakai segala sesuatu untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan memakai juga kemarahan Simson kepada ayah mertuanya secara khusus dan kepada bangsa Filistin secara umum, ya. Kalau kita perhatikan dalam pasal ini, hal ini bukan hendak membenarkan kemarahan Simson tentunya, ya, melainkan untuk memperlihatkan kuasa Tuhan dalam memakai segala sesuatu untuk menyelamatkan umat Tuhan dari belenggu kekuasaan orang Filistin pada waktu itu. Karena memang itulah Tuhan memanggil Simson, ya, untuk melaksanakan semuanya itu dengan segala kelemahan yang juga ada pada Simson, ya. Nah, kita perhatikan kalau melihat apa yang terjadi dalam ayat yang keempat kelima, ya, tidak terima hasil pertanian mereka dibakar oleh Simson, ya. Artinya pertanian mereka dibakar, ya. Simson mengambil anjing-anjing hutan yang kemudian dipasangi obor dan pertanian orang Filistin dibakar habis. Itulah yang membuat orang Filistin menjadi marah, ya. Dan memang itulah yang direncanakan Tuhan untuk melindungi umatnya supaya orang Filistin ini marah dan akhirnya menyerang Simson. Dan itu juga kalau kita perhatikan bagaimana akhirnya Simson membalaskan apa yang telah diperlakukan orang Filistin terhadap umat Tuhan. Ya, kita perhatikan di situ, ya. Jadi sebagai cara Tuhan membalaskan apa yang dilakukan Filistin terhadap umat Tuhan. Ya, di sini dikatakan dalam ayat yang ke-7 sampai 8, Simson tidak mau tinggal diam, ia balik memukul dan membalas segala perlakuan mereka terhadap Simson dan juga bangsa Israel.
Ya, namun sebagai bangsa yang sedang menguasai Israel, tentu saja orang Filistin tidak mau berhenti sampai di situ. Mereka merasa sudah di atas angin, ya. Mereka merasa lebih kuat, mereka tidak mau berhenti sampai di situ. Mereka berencana bersatu untuk menyerang satu orang ini yang berbahaya, namanya Simson, ya. Dan bangsa Israel yang ketakutan kemudian juga mencari Simson, orang Yehuda ya, mencari Simson dan menangkap dia untuk diserahkan kepada bangsa Filistin. Kalau pikir-pikir Simson kalau sama orang Filistin dilawan, sama Yehuda kok nggak dilawan gitu ya? Mungkin saudaranya gitu ya. Saudaranya, tetapi itu kalau kita perhatikan kisah itu ada dalam kendali Tuhan. Sampai akhirnya Simson ditangkap orang Yehuda. Nah, orang Yehudanya juga jengkel, bikin ribut aja nih orang gitu ya. Kemudian dibawalah Simson ke orang Filistin, ditangkap sudah diikat ya oleh orang Yehuda, saudaranya sendiri ya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Simson pada akhirnya ditangkap dan diserahkan kepada bangsa Filistin. Wah, senang ya bangsa Filistin. Karena apa? Karena ditangkap oleh saudaranya sendiri gitu ya. Karena saudaranya juga takut sama orang Filistin ya. Tapi kita perhatikan sungguh tragis ya sebenarnya, umat pilihan Tuhan kok ketakutan menghadapi bangsa Filistin dan bahkan rela menyerahkan sesama orang Israel untuk keselamatan mereka. Ya, ini kita juga jangan tiru kaum Yehuda ya. Hanya untuk kepentingan sendiri tapi rela mengorbankan saudaranya sendiri. Ya, ini sesuatu yang jahat. Tapi kalau kita perhatikan, Tuhan walaupun manusia telah melakukan segala kejahatan yang sepertinya menentang Tuhan, tapi kehendaknya tetap terlaksana. Maka bersyukurlah kalau kita di dalam Tuhan dan masuk di dalam Tuhan melakukan kehendaknya ya. Kalau kita menolak kehendaknya, jangan kita berharap bahwa itu akan menjadikan kehendak Tuhan terhambat atau tidak terlaksana ya. Rencana dan kehendak Tuhan pasti terlaksana. Maka kita jangan justru menghindar, masuklah dalam rencananya ya. Kalau kita perhatikan, Israel sudah tidak memiliki harga diri lagi, khususnya diwakili oleh suku Yehuda ya. Menjadi satu bangsa yang punya Allah yang besar. Padahal mereka punya pengalaman yang luar biasa, tapi karena sama bangsa Filistin mereka takut. Maka Tuhan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kuasanya melalui seorang Simson ya. Kalau kita perhatikan ya, sayangnya Simson juga mendapat memberikan contoh sesuatu yang buruk, tetapi Tuhan memakai ya Simson juga untuk menyatakan kuasanya menyelamatkan umatnya ya. Umatnya yang hidup tidak taat kepada Tuhan ditegur melalui kekuatan Simson yang bisa mengalahkan bangsa Filistin, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan, Simson adalah hakim yang dipanggil secara khusus dan sangat istimewa dibanding dengan hakim-hakim yang lain. Kebanyakan memang hakim ini kuat-kuat ya, orangnya pintar berperang ya, dia mungkin jago bela diri seperti itu. Tapi ini istimewa sekali ya Simson ini, kekuatannya luar biasa ya, beda. Maka nama Simson itu selalu diidentikan dengan orang yang kuat gitu ya, sampai obat kuat ada ya. Ya, ini maka hakim ini luar biasa ya, sampai ada film, nggak tahu itu film Indonesia, saya juga bukan, Simson dan Laila memang hampir ngambil dari Alkitab, tapi nama Simson yang kuat itu diambil jadi itu dulu film Simson Betawi Samson deh ya tulisan film atau ya Samson. Karena memang istimewanya Simson adalah kekuatannya ya, itu dibanding dengan hakim-hakim yang lain ya. Dan ia menghabiskan hidupnya hanya untuk melakukan urusan-urusan sendiri ya Simson itu, dan tidak memuliakan Tuhan, tetapi rencana Tuhan tetap terlaksana dalam kehidupan umatnya, bahkan melalui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Simson juga, tetapi rencananya tetap terlaksana ya. Nah, dari perenungan ini kita mau belajar ya,
Ya, tentunya menjadi introspeksi kita, adakah kita juga peduli terhadap panggilan Tuhan dan sudah hidup sesuai dengan panggilan itu. Kita semua kalau kita sebagai orang Kristen punya panggilan yang sama. Tuhan Yesus memanggil dan memilih kita untuk menjadi umatnya. Tentunya panggilan kita adalah melaksanakan apa yang diperintahkan. Dengan melaksanakan perintahnya, maka Tuhan itu menyertai. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana hidup dalam kebenaran ya, dalam 3 Yohanes pasal 1 sampai yang keempat. Karena Gaius dipuji oleh Yohanes sang penatua bahwa Gaius hidup dalam kebenaran. Memang itulah panggilan orang Kristen ya. Suka nggak suka, mau tidak mau, kalau kita jadi Kristen panggilannya adalah hidup untuk Tuhan. Seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Karena itulah panggilan kita. Ya, maka kalau kita sudah menyadari akan panggilan Kristen seperti itu, jangan kita habiskan waktu hanya untuk menyelesaikan kepentingan-kepentingan kita sendiri, tetapi mari kita melaksanakan segala sesuatunya untuk kepentingan kerajaan Allah. Karena kita tahu bahwa kerajaan Allah ketika kita hadirkan di bumi ini, maka Tuhan yang adalah Raja yang berkuasa, Dia yang bisa mengubah segala sesuatu. Sebelum dunia ini diubahkan oleh Tuhan, Tuhan ingin kita dulu yang diubahkan. Maka melalui perubahan hidup kita boleh mendatangkan perubahan bagi sesama kita. Tentunya perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang baik. Dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Dari tidak tahu jalan keselamatan menjadi tahu jalan keselamatan. Dari tidak kenal Yesus bahkan menghina Yesus, sampai pada akhirnya orang bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah perubahan-perubahan yang mesti terjadi bagi dunia. Karena memang hanya satu saja jalan untuk mendapatkan keselamatan, yakni Tuhan Yesus. Mari kita mengikuti rencana Tuhan dan hidup dalam panggilan itu. Seperti Rasul Paulus, hendaklah hidupmu sepadan dengan panggilan itu. Artinya kita dipanggil sebagai orang Kristen, kekristenan kita itu diwujud nyatakan dalam hidup kita. Karena Kristen itu sendiri panggilan ya, bukan sekedar agama. Tapi Kristen adalah panggilan murid Kristus untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.